Halo kawan-kawan Indonesia, selamat datang di video saya. Saya Aderio Pratama dan kali ini kita akan membahas sesuatu hal yang sangat mendasar, sangat mulia, dan sangat Indonesia. Apa itu? Ya, Pancasila. Pancasila bukan hanya sekadar menghafal 5 sila saja, tapi kita akan menggali hakikat dari tiap-tiap sila itu. Mengapa Pancasila menjadi dasar negara? Apa makna mendalam di balik tiap silanya, dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia, tapi bukan hanya itu. Peran Pancasila adalah sebagai jiwa bangsa, kepribadian bangsa, dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Ia lahir dari sejarah panjang perjuangan dari bangsa ini, dari nilai-nilai luhur budaya Nusantara yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa dan dari tokoh-tokoh pemikir dunia. 5 sila itu bukan 5 poin yang acak. Mereka saling berkaitan, saling memperkuat, seperti jari-jari dalam satu tangan ini. Mereka bekerja sama untuk membentuk kekuatan dan arah bangsa kita. Memasuki ke hakikat sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa merupakan fondasi dari sila-sila yang lain. Tuhan merupakan sentral kehidupan, di mana dijelaskan sebagai asal dan tujuan hidup, asal dan tujuan kejadian, asal dan tujuan segala yang ada. Sama dengan itu, yang Maha Esa memiliki makna satu-satunya yang ada, dapat diartikan sebagai selain Tuhan pada hakikatnya tidak ada. Demikian pula yang Maha Esa memiliki persamaan seperti yang Maha Tunggal, berarti hanya satu, tak ada duanya, atau dalam bahasa Jawanya tan keno kinoyo ngopo, tidak dapat diserupakan dengan apapun. Tuhan dan agama merupakan unsur yang saling berkaitan satu sama lain. Konsep bertuhan sendiri diajarkan melalui agama, juga masih dapat bertuhan tidak melalui agama, dan inilah yang disebut sebagai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan dan bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan, tapi bukan negara agama. Pancasila menempatkan agama dalam posisi yang mulia, namun juga menjamin kebebasan setiap warga negara dalam memeluk keyakinannya. Ini merupakan sila tentang toleransi, keimanan, dan akhlak mulia. Coba kita refleksikan diri kita, bagaimana cara kita menghormati keyakinan orang lain, dan apakah kita sudah membawa nilai-nilai spiritual ke dalam perilaku kita sehari-hari. Aktualisasi sila ke-1, yaitu di SMP Negeri 12 Gorontalo dan SMP Muhammadiyah 3 Gorontalo. Keduanya sekolah tersebut membuat program yang berkaitan dengan aktualisasi nilai ketuhanan yang Maha Esa yang direalisasikan dalam kegiatan-kegiatan OSIS baik oleh SMP Negeri 12 Gorontalo maupun SMP Muhammadiyah 3 Gorontalo. Adapun program yang dirancang oleh sekolah melalui OSIS SMP Negeri 12 Gorontalo yakni melaksanakan ibadah dan memperingati hari-hari besar keagamaan. Selanjutnya, pada SMP Muhammadiyah 3 Gorontalo, program kerja yang dilaksanakan oleh OSIS bidang kerohanian yaitu sholat duha yang dilaksanakan setiap hari, tadarus, dan setoran hafalan Quran yang dilaksanakan secara selang-seling di setiap minggunya. Dalam kasus tersebut, bahwa ketuhanan yang Maha Esa merupakan nilai tertinggi karena mengandung nilai-nilai mutlak, sama seperti pandangan yang diungkapkan oleh Hazlin. Ia mengatakan bahwa sila ketuhanan yang Maha Esa adalah kekal, abadi, dan tidak berubah, tidak terpengaruh oleh manusia dan tidak diatur oleh kehendak dan keinginan
manusia itu sendiri. Memasuki hakikat sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, merupakan perwujudan dari jasmani, rohani, individu, dan sosial. Seperti halnya bahwa manusia adalah subjek kehidupan atau aktor utama kehidupan. Demikian pula dengan konsep memanusiakan manusia merupakan faktor kunci dari sila ini. Adapun arti dari konsep adil yaitu sesuai dengan kondisi, situasi, dan kedudukannya dalam menempatkan sesuatu hal. Sedangkan konsep beradab adalah berpacu atau berpegang teguh dengan keluhuran akhlak dan budi pekerti serta harus sesuai dengan kebiasaan, norma, dan sopan santun yang berlaku di masyarakat umum itu sendiri. Dalam praktiknya, sila kedua ini meliputi mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Setiap manusia memiliki martabat, hak, dan kewajiban yang sama. Nilai keadilan, kebaikan, dan kesopanan harus menjadi bagian dari perilaku sosial kita. Adil bukan berarti sama, tetapi memberi sesuatu dengan haknya atau sama porsinya. Beradab artinya kita menjunjung tinggi etika, budaya, dan rasa hormat dalam berinteraksi. Tanyakan pada diri kita, apakah kita sudah memperlakukan orang lain dengan adil, dan apakah kita masih santun dan beradab dalam berbicara serta bersosial media. Adapun contoh kasus dari aktualisasi sila yang kedua ini adalah kasus pemerkosaan yang terjadi di Jawa Barat di lingkungan dilakukan oleh seorang dokter PPDS, merupakan contoh pelanggaran dari nilai kemanusiaan yang adil dan beradab karena hak dan martabat seorang wanita tidak dihargai dan direndahkan pelaku. Pelaku merupakan atau melakukan pemerkosaan terhadap 3 korban termasuk keluarga pasien dan 2 pasien perempuan dengan modus yang sama, yaitu membius korban saat proses pemeriksaan medis di rumah sakit. Kasus tersebut merupakan bentuk pelanggaran yang sangat berat terhadap kode etik profesi kedokteran dan melakukan tindakan semena-mena atau merendahkan martabat orang lain. Memasuki hakikat dari sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia, merupakan sila yang memiliki arti satu kesatuan yang utuh, mempunyai karakteristik sendiri seperti suku, daerah, pemeluk agama, dan lain-lain. Tentu, bersatunya berbagai satuan tidak menghilangkan ciri karakteristik masing-masing satuan. Sama dengan itu, untuk bisa bertahan hidup, manusia harus bersatu, yaitu saling membantu dan kerjasama serta saling mengisi kekurangan masing-masing. Definisi persatuan ada 2, yaitu yang pertama, persatuan antara manusia satu dengan yang lain, dan yang kedua, persatuan manusia dengan tanah tumpah darah dan tanah airnya. Tanah tumpah darah memiliki arti tanah kelahiran, sedangkan tanah air adalah tanah tempat kehidupan itu berlangsung. Adapun aktualisasi dari nilai-nilai persatuan Indonesia merupakan sesuatu yang bernilai dalam kehidupan. Tak hanya mengerti secara teoritis saja, namun harus menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan, serta rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. Meskipun berbeda-beda adalah satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa. Inilah semangat Bhinneka Tunggal Ika. Persatuan bukan hanya slogan
Ini adalah sikap aktif untuk tidak terpecah belah oleh perbedaan seperti suku, agama, ras, dan golongan. Di tengah perbedaan, kita harus mencari titik temu, bukan titik konflik. Tantangan kita hari ini adalah bagaimana kita menjaga kesatuan di era digital saat hoax dan ujaran kebencian begitu mudah menyebar. Demikian pula contoh dari kasus aktualisasi sila ketiga, yaitu Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Banyumas menggelar penggalangan dana untuk membantu meringankan beban korban pada saat gempa bumi di Lombok pada tahun 2018. Memasuki hakikat sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, memiliki makna bahwa rakyat adalah kedaulatan tertinggi dengan berlandaskan kebijaksanaan, kecerdasan, akal budi, akal sehat, dan kecerdikan. Sama dengan itu, sila ini juga berlandaskan permusyawaratan perwakilan yang dilaksanakan dalam forum musyawarah untuk mencapai sebuah kesepakatan bersama, dan forum musyawarah dengan menggunakan sistem perwakilan yang representatif menghimpun perwakilan dari berbagai kelompok atau golongan. Sila keempat berbicara soal demokrasi ala Indonesia. Hakikatnya adalah bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, tapi keputusan yang diambil melalui musyawarah, bukan voting semata. Ini membedakan antara demokrasi Pancasila dari demokrasi liberal. Yang diutamakan adalah hikmat kebijaksanaannya, yaitu keputusan yang berdasarkan akal sehat, hati nurani, dan kepentingan bersama. Apakah kita masih menjunjung tinggi musyawarah di lingkungan keluarga, sekolah, komunitas, dan organisasi? Atau kita hanya ingin menang sendiri dan mementingkan diri kita sendiri? Memasuki hakikat sila yang kelima, yaitu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Merupakan keadilan yang tidak hanya dari segi hukum, tetapi keadilan ekonomi yang bertumpu pada nilai-nilai dan etika sosial dalam hidup bermasyarakat. Sama dengan itu, keadilan ini diharapkan menumbuhkan kemakmuran bersama bagi seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat adil makmur memiliki makna adil disebut terlebih dahulu baru makmur. Sebab dengan keadilan akan diperoleh kemakmuran. Meskipun tidak mesti kemakmuran dari segi materi, keadilan akan membawa ketentraman dan kesejahteraan batin. Sila kelima ini dilambangkan dengan padi dan kapas. Lambang ini melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan. Dengan begitu, harus ada keadilan yang merata untuk seluruh rakyat, sehingga tidak terjadinya kesenjangan yang menyebabkan perpecahan. Ini bukan hanya soal ekonomi saja, ini soal keseimbangan, pemerataan, dan kepedulian. Hakikatnya adalah bahwa semua warga negara itu berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk layak hidup. Dan masih banyak kemiskinan, ketimpangan, ketidakmerataan pembangunan, dan lain-lain. Pancasila berperan untuk kita peduli pada sesama, bukan individualis. Untuk memberi, bukan hanya mengambil. Adapun contoh dari penerapan dalam kehidupan sehari-hari untuk sila yang pertama, yaitu sesuai gambar yang di atas, bahwasanya Indonesia menganut 6 kepercayaan agama, yang dimana kita sebagai warga negara yang baik harus saling menghormati dan toleransi satu sama lain. Salah satu contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari adalah dari sila yang kedua, yaitu adalah menghormati hak asasi manusia, seperti berbicara sopan santun dengan kedua orang tua atau menghormati orang yang lebih tua dari kita. Contoh penerapan
dari sila yang ketiga, yaitu kegiatan bergotong royong dalam ruang lingkup desa. Seperti halnya pada tampak gambar yang di atas. Kita bisa mengerjakan pekerjaan itu bersama-sama agar cepat selesai. Untuk contoh penerapan sila yang keempat, yaitu adalah menyelesaikan sebuah masalah dalam sebuah forum untuk mencapai sebuah kesepakatan yang terbaik atau keputusan yang terbaik bagi permasalahan tersebut. Untuk contoh penerapan dari sila yang kelima, seperti gambar yang kita lihat, bahwasannya kita harus membagi pekerjaan itu secara adil. Agar apa? Agar pekerjaan tersebut saling bisa diselesaikan secara bersama-sama.